Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilmi. Dan di malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah, ringkasan tentang masalah akidah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa ala. Dan malam hari ini kita masuk pembahasan seputar hukum bersumpah dengan selain Allah. Hukum bersumpah dengan selain Allah. Syekh mengatakan, hal yajuzul halifu bi ghairillahi azza wa jalla. Apakah dibolehkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Al-jawab, la yajuzu an halifu bi ghairillah. Tidak dibolehkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Qala Allah jalla wa ala, dalilnya Allah jalla wa ala berfirman, qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Qul, katakan wahai Nabi, bala, tidak demikian, wa rabbi, demi Rabbku. Sini sumpah ya, demi Rabbku. La tub'atsunna, sungguh kamu akan dibangkitkan. Di ayat ini jamaah sekalian, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah. Di antara salah satu nama Allah, Rabb. Ya. Walaupun Rabb itu jamaah kalau diidofahkan, disandar kepada kalimat yang lain, boleh dipakai untuk makhluknya, Rabbud Dar. Tapi kalau Ar-Rabb secara mutlak, maka hanya diperbolehkan ya, untuk apa? Menyebut nama Allah Jalla wa ala. Ya, Ar-Rabb, ya, itu hanya untuk Allah Jalla wa ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Dan nanti jamaah bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung keyakinan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, man kana halifan, barang siapa yang ingin bersumpah, falyahlib billah, maka hendaklah ia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Aw liyasmut, atau diam. Hadis ini jamaah muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Syekh, wa qad yakunul halifu bil anbiya'i awil awliya. Sumpah itu terkadang dengan menyebut para nabi, para wali. Ya. Minasyirkil akbar. Dan ini ya, termasuk perbuatan syirik akbar. Wa dzalika idza taqadal halif. Yang demikian ini terjadi jika yang bersumpah berkeyakinan anna lin waliyyi tasarrufan yadurruh. Bahwasanya wali tersebut memiliki istilahnya bahasa kita apa masalahnya, memiliki pengaruh ya, bisa bertindak untuk menimpakan apa? Mudarat. Seorang bersumpah dengan wali dengan keyakinan, kalau tidak bersumpah dengan wali maka dirinya akan tertimpa musibah misalkan. Nah ini jelas syirik akbar ya. Karena menimpakan mudarat, mencegah mudarat itu hak khusus Allah.
Jadi kalau ada seseorang berkeyakinan bahwasanya ada makhluk yang bisa menimpakan mudarat, misal, berarti dia telah mensejajarkan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yakhafu minal halifi bihi kadziban. Oleh karena itulah dia sangat takut ketika bersumpah dengan menyebut nama wali tersebut tapi dusta. Ya. Banyak orang jemaah ketika bersumpah dengan menyebut nama Allah dusta gak masalah untuk melariskan dagangan. Tapi banyak orang yang ketika bersumpah dengan menyebut nama wali dia dusta, tak ketakutan, gak berani jemaah. Nah, ini jelas syirik ya. Karena memang ada keyakinan jemaah. Ilman bi anna syirkal asghar min kaba'iri dzunub wa la yukhladu sahibuhu finnar. Dan syirik kecil itu termasuk bagian dari syirik dosa besar ya. Dan pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Jadi kalau hanya sekedar sumpah saja tapi tidak berkeyakinan misalkan, maka syirik kecil. Tapi kalau misalkan disertai dengan keyakinan bahwa ya, zat yang disumpah atau media sumpah tersebut memiliki apa? Pengaruh. Bisa menimpakan mudarat, bisa mencegah mudarat misalkan. Maka jatuhnya syirik akbar. Dan yang masalian, sumpah itu memiliki 4 rukun. Sumpah itu memiliki 4 rukun. Yang pertama adatul qasam, huruf-huruf sumpah. Yang pertama huruf-huruf sumpah. Di antaranya ada waw, ta, kemudian ba. Wallahi, tallahi, billahi. Di antaranya ada yang lainnya. Artinya demi. Dan di antara cirinya ketika kemasukan huruf jar maka i'rabnya majrur. Di antara salah satu tandanya apa? Kasrah. Wallahi wal ka'bati. Tapi kalau wa ka'bata, kalau ada alif lam wal ka'bati atau wan nabiyyi misalkan. Kalau dia kasrah atau majrur berarti ini wa-nya sumpah. Maka kalau ada orang mengatakan wallahu berarti bukan sumpah, tapi kalau wallahi itu sumpah. Allahi itu sumpah. Ya. Yang kedua jamaah al-muqsim. Muqsim itu artinya yang bersumpah. Yang bersumpah. Yang bersumpah itu terkadang makhluk, terkadang Allah ya, sendiri. Terkadang makhluk, terkadang Allah. Makhluk itu ya bisa manusia, bisa jin. Ya. Yang ketiga al-muqsam bihi. Muqsam bihi itu media sumpah. Dan media sumpah itu jamaah bisa nama-nama dan sifat-sifat Allah dan bisa juga makhluknya. Nama Allah contohnya wallahi warrahmani, sifatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan kalimat-kalimat Allah, ini sifat. Dan ini dibolehkan. Terkadang dengan makhluk. Contohnya wasyamsi wadduhaha wal asri. Ya. Kemudian apa? Wal laili misalkan. Cuma gini jamaah, kalau yang bersumpah makhluk hanya dibolehkan dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau yang bersumpah makhluk hanya dibolehkan dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wallahi warrahmani ya. Wal Qur'ani boleh tidak jamaah? Demi Al-Quran boleh? Boleh tidak? Boleh. Quran itu makhluk bukan? Bukan. Berarti boleh. Quran itu masuk sifat Allah. Kalamullah, sifat Allah. Berarti boleh. Tapi kalau sumpah pocong nggak boleh. Sumpah pocong nggak boleh siapa? Ya. Yang ketiga al-muqsam alaih. Muqsam alaih itu objek yang ditekankan dalam sumpah tersebut. Contoh gini, wal asr.
innal insana lafi khusr. Jadi innal insana lafi khusr ini muqsam alaih, yang ingin ditekankan, yang ingin diperkuat. Namanya muqsam alaih. Jadi sumpah itu ada 4 rukun. Dan masalahnya kita semua diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menjaga sumpah. Dalinya wahfadhu aimanakum. Surat Al-Maidah ayat 89. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Menjaga sumpah itu jamaah ada pada 3 tempat. Menjaga sumpah itu ada di 3 tempat. Pertama di awal. Bagaimana caranya? Caranya kalau kita bersumpah jamaah, tidaklah dibolehkan kecuali dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Namanya menjaga sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah kok dengan menyebut nama makhluknya, padahal dia makhluk, berarti tidak menjaga sumpah di awal. Maka menjaga sumpah di awal maksudnya apa? Tidaklah kita bersumpah kecuali menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini di awal. Yang kedua di tengah. Apa maksudnya mas? Maksudnya gini. Ketika seseorang sudah bersumpah, maka hendaknya dia berkomitmen untuk apa? Menjaga sumpahnya. Jangan dilanggar. Yang ketiga di akhir, kalau ternyata kok mengharuskan sumpahnya dibatalkan, maka cara menjaga sumpah di akhir, maka bayar kafaroh. Apa kafarohnya, Mas? Berikan budak. Atau memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau 3-tiganya nggak mampu, terakhir apa? Puasa 3 hari secara berturut-turut. Nah ini jamaah salin wajib. Sehingga tidak boleh seseorang bermudah-mudahan. Banyak bersumpah dilarang jamaah. Banyak bersumpah walaupun menyebut nama Allah itu dilarang. Dikit-dikit sumpah. Ya. Kenapa jemaah? Karena orang yang dikit-dikit bersumpah ada indikasi dirinya tidak mengagungkan kalimat Allah. Padahal kita jamaah diperintahkan untuk menjaga sumpah. Artinya jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah. Ya. Bahkan gini, kalau seandainya misal ada seorang pengemis datang ke rumah kita, jamaah. Sebelum minta dia bersumpah, wallahi ana belum makan, misalkan. Maka jamaah, apakah kita wajib memberi? Padahal dia sudah bersumpah jamaah. Karena kita diperintahkan untuk apa jamaah? Menjaga sumpah dan diperintahkan untuk mengagungkan kalimat Allah. Maka gini, orang yang bersumpah itu kondisinya ada kurang lebih 5 atau 6 keadaan. Pertama jamaah sekalian, kalau kita tahu orang yang bersumpah tersebut jujur, ya, dia orang yang istilahnya benar, gitu, maka kita diperintahkan untuk apa? Memberikan apa yang diminta. Kalau pengemis misalkan dikatakan, wallahi saya belum makan, dan dia jujur, usahakan kita kasih jamaah. Kalau kita nggak punya, pinjam ke tetangga. Nggak punya, pinjam ke yang lain. Ya. Demi apa? Demi memuliakan kalimat Allah. Demi memuliakan kalimat Allah. Ustaz, tapi ini pengemisnya belajar ilmu tauhid, jadi sengaja pas minta-minta dia apa? Bersumpah. Kalau dia belajar tauhid, insya Allah tidak jamaah. Ya. Jadi kalau yang benar jujur jamaah sekalian, maka kita wajib untuk membenarkan sumpahnya dan usahakan kita apa? Berusaha untuk memberi. Kalau ada. Kalau tidak ada, bagaimana masalahnya? Sampaikan dengan baik-baik. Pak, mohon maaf, hari ini belum ada. Mungkin besok, ya, panjenengan datang, insya Allah saya usahakan. Atau mungkin diarahkan. Oh, Pak, coba ke tetangga. Tapi nggak boleh diusir. Yang kedua jamaah sekalian, kalau kondisinya kita, ya, dugaan kuatnya benar. Dugaan kuatnya dia jujur. Apakah wajib bagi kita untuk membenarkan sumpahnya? Wajib ya. Ini bukan 100% kita tahu jujur, tetapi
80% misalkan kita dugaan kuatnya dia benar, maka wajib membenarkan. Yang ketiga, ragu-ragu. Ini benar enggak ya? Dia ngomong enggak makan tapi kok badannya gemuk misalkan. 50% ya Mas. Apakah wajib kita membenarkan sumpahnya? Iya. Kalau dia ragu-ragu, kalau masyak ragu-ragu, kita wajib membenarkan sumpahnya. Yang keempat, kalau kondisi kita tahu persis dia itu berdusta, apakah wajib bagi kita untuk membenarkan sumpahnya? Dia katakan, wallahi, saya butuh uang. Ternyata kita tahu uang itu apa? Mau dipakai untuk beli khamar misalkan. Kasih tidak jemaah? Jangan. Ya, dan tidak wajib bagi kita untuk membenarkan sumpahnya. Bahkan ini nggak boleh, karena dia dusta. Ya. Yang kelima, dugaan kuat kita bahwasanya orang yang bersumpah tersebut berdusta. Apakah wajib bagi kita untuk membenarkan sumpahnya? Jawabannya tidak. Kalau dugaan kuat kita dia bohong ya masalah, maka tidak wajib untuk membenarkan sumpahnya. Tapi kalau kita tahu persis dia jujur, wajib dibenarkan. Atau don kuatnya jujur, wajib dibenarkan. Atau ragu-ragu, maka wajib dibenarkan sumpahnya seperti itu. Perkara dia bohong jemaah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita mengagungkan kalimat Allah. Bahkan gini jemaah. Seorang pengadilan, seorang hakim, ketika ada seorang bersengketa, dia dituduh, antum misalkan melakukan tindakan kriminal, maka kewajiban hakim minta kepada yang penuduh mendatangkan saksi. Tolong saksinya ada tidak? Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka hakim tinggal minta kepada yang dituduh untuk bersumpah. Kalau misalkan dia berani bersumpah, wallahi saya tidak melakukan tindakan kriminal ini misalkan, maka hakim ketika itu harus diam, tidak boleh nuduh lagi. Selesai. Perkara dia bohong, urusan dia kelak di akhirat. Sehingga tugas hakim apa? Sebelum dia bohong, ditakut-takuti bahwasannya adab di akhirat itu lebih keras daripada adab dunia misalkan. Sampaikan, ingatkan, biar dia nggak bohong. Tapi kalau ternyata misalkan dia berbohong, maka urusan dia. Dan hakim tidak boleh menuduh, tidak boleh berprasangka buruk lagi. Itu urusan dia, sudah selesai. Tugas dia diam. Demi apa? Demi mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang paham itu selesai jemaah. Selesai. Ya jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Syekh mengatakan, hal nalbasul khayta wal halqata lisyifa? Apakah dibolehkan kita memakai khayt? Khayt itu benang. Wal halqah. Halqah itu ya seperti apa? Cincin atau gelangnya. Lisyifai, untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Al-jawab, la nalbasuhuma liqaulihi jalla wa ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jawabannya, tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakai keduanya. Tidak dibolehkan bagi kita untuk memakai keduanya. Dalilnya jamaah sekalian, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu innahu. Dan jika Allah Jalla wa Ala akan menimpakan mudarat kepadamu, fala kashifa lahu innahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man annaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Syekh mengatakan at-tamimatu al-kharzatu awil wada'atu tu'annaq minal aini wal humma ya. Jadi tamimah itu artinya khorzah ya, atau khoroza. Khoroza itu jamak salian seperti manik-manik ya. Khoroza itu manik-manik. Wal wada'ah itu, wal wada'ah, wadah itu jamak benda laut sejenis kerang ya, atau kerang ya, kerang seperti itu jamak. Tu'annaq minan ain wal humma ya, yang dikalungkan atau digantungkan untuk mencegah penyakit ain dan humma. Apa humma jemaah? Humma itu penyakit yang diakibatkan sengatan binatang berbisa. Sengatan binatang berbisa. Makanya masalahnya tidak boleh siapapun untuk menggantungkan benda-benda ini dalam rangka untuk mencegah dirinya agar tidak terkena apa? Penyakit ain. Ya. Dan terkadangnya masalahnya sebagian orang tua dia gantungkan ya, kalung ya, pesel, atau di perutnya kadang-kadang benang, atau di tangannya benang. Maka di antara maksud dan tujuannya agar tidak terkena penyakit ain. Ya. Antum kadang-kadang lihat anak kecil kan di perutnya kan. Apa tujuannya? Biar langsing atau ada keyakinan yang lain. Ya, jadi memang kita nggak pernah bertanya. Tetapi mungkin saja orang-orang terdahulu itu berkeyakinan seperti itu jamaah. Nah ini nggak boleh ya, tidak boleh berkeyakinan apa? Berkeyakinan bahwasannya benda atau benang tersebut bisa menangkal penyakit ain ataupun ya penyakit yang lain, itu nggak boleh jamaah. Ya, tidak dibolehkan. Dan Rasulullah beliau bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Semuanya ruqyah, jampi-jampi ya, mantra-mantra ya. Wat tamaim, benda-benda keramat, atau ya tadi ya, jimat-jimat ya, manik-manik ya. Wat tiwalah, dan pelet, syirkun, merupakan apa? Perbuatan syirik ya, merupakan perbuatan syirik. Syekh mengatakan ar-ruqa al-awrat allati fiha alfadun syirkiyah. Jadi wirid-wirid yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz syirik. Wirid-wirid yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz syirik. Kal isti'anati bi ghairillah, seperti minta tolong kepada selain Allah. Contohnya kepada jin misalkan. At-tiwala, dan tiwala syai'un yaktubuhu dajjalun linisa. Sesuatu yang ditulis oleh para dajjal. Apa jemaah? Untuk apa? Untuk memikat wanita. Ya bahasa kita nyepet, semar mesem, jalan goyang, apa lagi jemaah? Pokoknya dunia seperti itu jemaah. Ya. Wa hiya ibaratun an hurufin muqatta'ah wa bimadadin khas yamzujunahu bi adiyatin syirkiyah. Yaitu ibarat ya suatu ungkapan tentang huruf-huruf yang terputus-putus. Ini tukang klinik itu paham ya. Ya mantra-mantra, huruf dirangkai misalkan. Ya. Bahkan apa? Kadang-kadang tulisan akhwat ditulis apa? Bismillah muter. Bismillah. Disuruh apa? Ditaruh di bawah bantal. Maka dijamin besok yang perempuan kecantol. Nah, ini jamaah pelet, nggak boleh. Dan terkadang banyak sebagian orang tertipu jamaah. Kenapa? Sebagian dukun pakainya apa? Ayat-ayat Al-Quran. Oh, Ustaz, masa ini nggak boleh sih? Ini pakainya Bismillah. Ya. Makanya masalahnya kalau kita mau teliti secara detail, pasti di situ ada pelecehan. Pasti jamaah. Seperti tadi Bismillah, Bismillah diputar. Setelah itu disuruh ditaruh di bantal untuk ditiduri.
Bahkan sebagian, naudzubillah jamaah, menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Bahkan mushaf yang pernah saya ceritakan, ditaruh di bawah kloset. Dan ini terjadi. Karena gini jamaah sekalian, jin itu semakin berani membantu tuannya ketika tuannya semakin berani melecehkan Quran. Melecehkan syariat Allah, semakin berani jamaah membantu. Dan banyak orang tertipu dengan hujah, oh ini kan Al-Quran. Tetapi jamaah, kalau kita teliti secara jeli, pasti di situ ada pelecehan. Pasti di situ ada pelecehan. Ada kala yang dijadikan besel, masuk WC, tempat-tempat yang mungkin tidak pantas juga dipakai misalkan. Ini kan pelecehan. Banyak orang yang di sini nggak paham. Hanya melihat dari sisi apa? Itu berupa ayat Al-Quran. Masa sih tidak diperbolehkan. Tidak melihat sisi pelecehannya jemaah. Nah, sehingga apapun jenisnya, kalau itu memang jemaah jimat, mantra dan lain sebagainya, maka itu termasuk apa jemaah? Tadi ya, rukuh atau ya mantra-mantra, ya, campi-campi, nah, itu haram, tidak dibolehkan. Ya jemaah sekalian, bab ini juga menjelaskan bahwasannya sebab itu ada dua macam. Sebab itu ada dua macam. Pertama sebab yang wahmiyah, yang kedua sebab yang apa jemaah? Sebab yang hakiko. Sebab yang wahmiyah yang hanya didasari dugaan-dugaan tanpa bukti, ini haram, nggak boleh. Secara ilmiah pun tidak terbukti, secara syariah apalagi jemaah. Contoh misalkan seorang berobat dengan batu, celupkan ke air kemudian dianggap bisa menyembuhkan penyakit jantung. Oh, dari mana jemaah? Apa hubungannya antara batu celupkan ke air kemudian menyembuhkan? Secara ilmiah nggak terbukti. Makanya namanya wahmiyah, hanya dugaan-dugaan tertentu. Dan pelakunya bisa jatuh ke dalam apa? Syirik besar atau syirik kecil. Kalau misal dia meyakini batu itu bisa mendatangkan manfaat secara zatnya, pelakunya jatuh dalam perbuatan syirik akbar. Tapi kalau dia menjadikan batu itu hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Allah, maka pelakunya jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Syirik kecil. Ini sebab yang pertama, ini haram, nggak boleh. Tetapi jemaah, apakah mungkin Allah akan menyembuhkan melalui sebab yang haram? Mungkin tidak jemaah. Mungkin. Dan dari sinilah banyak orang tertipu. Ustaz, masa sih datang ke dukun itu nggak boleh? Buktinya tetangga saya datang ke sana benar jadi kaya. Benar apa? Barangnya yang hilang ketemu. Akhirnya dukun dibenarkan. Makanya masalah sekali lagi, kebatilan itu tidak berubah hukumnya dengan sebab apa? Dengan sebab misalkan terbukti atau ada hasilnya. Nggak bisa. Contoh jemaah. Sebab mencari harta pun banyak. Bisa begal, bisa apa? Ya kerja di tempat-tempat yang haram misalkan. Apakah masalahnya orang yang mencari harta dengan sebab yang haram pasti nggak dapat uang? Nggak juga. Kadang dapat, kadang tidak. Tetapi ketika misalnya seorang begal, kemudian dapat uang, apakah karena begalnya berhasil kemudian hal ini menunjukkan bahwa begal itu dibolehkan? Ya tetap begal haram ya, haram. Gak bisa berubah dengan sebab orang begal kemudian dapat uang, akhirnya begal dibenarkan, gak bisa. Haram ya haram. Itu malah contoh misalkan praktek riba itu ya haram walaupun saling ridho tetap haram, gak bisa. Perzinaan itu tetap haram walaupun saling ridho. Tapi kan laki-lakinya ridho, perempuan juga ridho. Apakah jadi halal jemaah? Ya haram. Tetap tidak dibolehkan, tetap tidak bisa merubah hukum seperti itu jemaah. Dan terkadang banyak orang terfitnah ya, ketika seorang mengambil sebab yang haram kemudian ternyata dia berhasil. Dan ini jemaah fitnahnya lebih besar. Dan terkadang seorang diberikan sebab ini tujuannya apa jemaah? Untuk istidraj, biar dia semakin yakin sehingga meninggal dalam kondisi apa? Yakin dengan perkara yang haram tadi. Waliyatubillah jemaah. Nah, sehingga hati-hati ya. Jangan sampai mengambil sebab yang haram. Yang kedua, sebab yang hakiko. Hakiko itu terbukti. Dan ini ada dua macam.
syar'iyah dan kauniyah qadariyah. Syar'iyah itu berdasarkan dalil syar'i, contohnya habatus soda, madu, ruqyah misalkan. Ini pengobatan atau sebab-sebab yang syar'i. Kenapa? Ada dalil syar'inya. Nah, maka ini sepakat dibolehkan. Sepakat dibolehkan. Yang kedua, kauniyah qadariyah. Berdasarkan apa? Uji coba. Dengan uji coba. Ini ada dua macam. Bisa herbalis, bisa medis. Dan semua dibolehkan. Kalau memang terbukti seperti itu jamaah. Nah, sehingga sekali lagi jamaah ini hanya sebab. Dan seseorang ketika mengambil sebab ada kaidah-kaidahnya. Pertama jamaah, sebab itu dibolehkan cuma dua. Syar'iyah dan wahmiyah. Yang kedua, sebesar apapun sebab, maka semua itu di bawah kaidah-kaidah takdir. Artinya apa jamaah? Sebab itu tidak akan terjadi kecuali ketika Allah menghendaki. Contoh gini, api itu sebab membakar. Apakah semua api pasti membakar? Jawabannya tidak. Contohnya api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Apakah terbakar? Tidak. Karena itu hanya sebab. Hanya sebab. Jadi jangan kita yakini api pasti membakar. Itu iya sebab membakar. Tetapi tidak semua api membakar. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak mungkin. Air sebab menenggelamkan. Apakah semua air menenggelamkan? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Ada air yang dilewati justru tidak menenggelamkan. Air yang dilewati oleh Nabi Musa. Karena itu memang sebab jemaah. Sebab saja. Kemudian mengambil sebab yang bukan sebab, maka pelakunya terjatuh dalam syirik kecil. Mengambil sebab yang bukan sebab, pelakunya terjatuh dalam perbuatan syirik kecil. Contohnya gini, tadi batu. Dia ambil sebagai sebab, secara syar'i tidak terbukti, secara kauniyah, qadariyah tidak terbukti. Maka kalau dia hanya meyakini hanya sebab saja yang menyembuhkan Allah Jalla wa'ala, maka pelakunya terjatuh dalam perbuatan syirik kecil. Tapi kalau meyakini batu itu bisa menyembuhkan seradatnya, maka pelakunya jatuh dalam perbuatan syirik besar. Seperti itu jamaah. Nah, sehingga artinya memang harus berhati-hati. Tidak boleh pun mudah-mudahan. Karena kini jamaah, baik sebab yang dibolehkan ataupun yang haram, ingat statusnya hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, sehingga sebab apapun, berobat dengan misalkan biaya yang sangat mahal, maka ingat, yang menyembuhkan cuma yang menyembuhkan Allah. Mau antum berobat yang biayanya satu sekali berobat itu misalkan ratusan juta, dengan antum pakai ruqyah sama saja, itu sebab. Kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Sudah seperti itu jemaah. Makanya ketika berobat itu, ya, intinya jangan sampai melanggar syariat. Sudah selesai. Kalau misalkan sebab yang kauniyah qadariyah yang itu dibolehkan dan mampu misalkan kita untuk berobat walaupun biayanya mahal, silakan, tidak masalah. Tetapi ingat, jangan sampai kita mencari sebab yang haram. Ya, karena kalau kita mencari sebab yang haram, berarti tatkala itu kita sudah tidak dianggap bersabar. Padahal jamaah sekalian, ketika kita terima musibah, minimalnya kita wajib bersabar. Wajib bersabar. Sabar itu ya tadi, menahan tiga hal ya. Menahan hati, lisan, kemudian anggota badan. Dari melakukan hal-hal yang haram ketika tertimpa musibah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian ya mas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Itu kalau saya melihat dalam pengadilan itu bersumpah, itu di atasnya atau pada pelantikan jabat itu di atasnya ditaruh Al-Quran. Itu ajaran Islam atau ajaran pemerintah? Dan yang dimasukkan disampaikan tadi apakah juga termasuk itu atau bukan? Yang pertama. Kedua, dalam membatalkan sumpah tadi
tidak dengan berlawanan dengan yang kalau yang bersumpah pakai Quran, waktu membatalkan juga tidak pakai Quran. Waktu membatalkan. Ya, ada disampaikan bahwa membatalkan sumpah ada 3 cara tadi. Dengan kafarah. Berarti kan tidak pakai Quran. Ya. Terus yang ketiga, sebenarnya sumpah itu tujuannya untuk siapa? Untuk yang bersumpah atau untuk yang berkepentingan? Karena kalau yang berkepentingan tidak membutuhkan sumpah, mengapa harus dilakukan sumpah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan. Pertama terkait tentang sumpah yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat pejabat. Apakah sumpah seperti ini jamaah sudah dibenarkan secara syariat? Ya. Wallahu a'lam jamaah, yang kita lihat ketika pemerintah kita mengangkat seorang pejabat, maka mereka diminta bersumpah dengan Al-Quran. Maka bersumpah dengan Quran itu termasuk bersumpah dengan apa? Kalamullah. Bersumpah dengan kalamullah boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Boleh. Kenapa? Karena termasuk bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Maka dibolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang kalau seseorang membatalkan sumpah, kenapa kok tidak dibatalkan pakai Quran lagi? Tetapi cukup bayar kafarah. Jawabannya, inilah petunjuk Nabi. Jadi kalau orang sudah bersumpah, kemudian kok ternyata ada sesuatu yang memang mungkin jauh lebih baik, sehingga terpaksa membatalkan sumpahnya, maka tatkala itu jamaah kewajiban dia adalah bayar kafarah. Dan inilah perintah syariat yang mulia ini. Jadi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bayar kafarah, ya kita ikuti bayar kafarah. Seorang misalkan sholat, ya, kemudian batal, disuruh berwudu, ya karena perintah syariat. Seperti itu jamaah. Nah, cuma tadi caranya, ya, mereka memberikan budak, memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, atau memberikan makan 10 orang fakir miskin. Kalau ini nggak mampu, baru terakhir puasa 3 hari secara berturut-turut seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait tentang, oh ya, sumpah itu demi kepentingan siapa jamaah? Jawabannya kepentingan orang yang bersumpah dan kepentingan orang yang dalam artian menjadi apa jemaah? Penuduh ya. Kalau ada orang nuduh, maka sumpah itu fungsinya satu untuk membebaskan orang yang dituduh, yang kedua untuk meyakinkan orang yang nuduh bahwasanya memang dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu fungsinya. Contoh gini jemaah, ada orang diragukan, oh ini orang bener enggak ini? Bener enggak dia pencurinya? Dia ragu. Maka untuk meyakinkan ya udah sumpah. Ya. Dia terbebas dari tuduhan tersebut, yang nuduh semakin yakin, oh ya benar berarti dia tidak ya, berbuat seperti itu atau dia bukan pelakunya. Jadi dua pihak. Ya, antara yang dalam dituduh atau orang yang nuduh seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak, ya, yang pertama itu yang non muslim bertindak sebagai apa dia? Yang non muslimnya bertindak sebagai pembaca saja. Oh yang menyumpah. Yang membaca berarti.
Dan sumpahnya dengan versi agama mereka. Nah, iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang sumpah seorang muslim yang dimana yang menyumpah adalah non muslim. Apakah sumpahnya dianggap sah atau tidak? Maka kita kembali kepada rukun sumpah tadi ya. Rukun sumpah itu ada 4. Ada tul qasam, muksim, muksam bihi, muksam alih. Maka yang teranggap itu dari yang bersumpah. Ada non muslim, muslim disumpah. Maka yang teranggap itu ucapan dari muslim itu sendiri. Artinya gini, kalau misalkan diminta untuk bersumpah, maka dia mengucapkan wallahi demi Allah saya siap menerima jabatan ini. Berarti ucapannya sumpah. Berarti apa? Dianggap. Makanya sumpah itu diucapkan. Diucapkan oleh orang yang ingin bersumpah, bukan dari orang lain. Wallahi antum bukan pencuri, bukan. Tapi dia sendiri mengatakan wallahi iya saya bukan pencuri. Ya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan ya berarti tidak teranggap. Tidak teranggap. Jadi harus dari orang yang bersumpah tersebut mengucapkan kalimat wallahi demi Allah. Kalau dia mengucapkan berarti sumpahnya dianggap. Nah, cuma memang versi kita itu ada dua pihak ya. Ada yang meminta untuk sumpah, kemudian dia mengiyakan gitu ya. Gitu. Ya begitu, biasanya pelaksanaan di pemerintahan itu seperti itu. Iya. Kita bisa lihat waktu presiden atau dilantik oleh DPR. Ada yang membacakan teks itu yang harus diikuti oleh yang sumpah. Mungkin teks itu sebagai syarat. Tetapi ucapan yang aslinya maka dari dia sendiri, wallahi dia sanggup tidak. Kalau dia mengucap wallahi iya saya sanggup dengan syarat-syarat yang disebutkan berarti dia sumpah. Jadi tetap pihak yang diminta dia wajib mengucapkan sumpah tersebut wallahi. Itu harus. Adapun pihak yang kedua itu hanya menyebutkan apa? Menyebutkan mungkin syarat-syaratnya. Yang mau disyaratkan apa? Kalau kamu jadi pejabat tidak boleh ini, tidak boleh korupsi, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kemudian dia harus sumpah wallahi iya saya siap. Berarti sumpah dia dianggap. Pihak kedua hanya menyebutkan apa? Syarat-syarat saja, konsekuensi-konsekuensi saja. Tapi tetap dari pihak yang diminta wajib mengucapkan sumpah agar sumpahnya dianggap seperti itu. Nah, sehingga yang menjadi istilahnya inti adalah orang yang diminta untuk sumpah apakah dia mengucapkan sumpah tersebut atau tidak. Kalau dia mengucapkan maka sah. Dia mengulangi pasti mengucapkan. Iya. Maka sah sumpahnya dia sah. Iya. Adapun perkara non muslim yang mengucapkan, itu urusan dia. Tapi yang penting dianya mengucapkan sumpah itu. Ya. Tapi kalau tadi yang kedua sebaliknya gimana aja masalahnya? Justru yang muslim meminta non muslim untuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini masalah, nggak boleh. Ini nggak boleh jamaah. Kenapa? Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka aw kama qala. Barang siapa yang menyebut nama bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik atau kufur. Aw kama qala. Jadi kalau dia mengajarkan ini nggak boleh, nggak boleh. Justru kalau dia meminta kepada non muslim tersebut untuk bersumpah dengan nama Allah, itu bagus. Wallahi, antum mau bersumpah, itu tidak masalah. Tapi kalau dia malah nyuruh untuk bersumpah dengan menyebut Tuhan mereka, nggak boleh. Sehingga dalam hal ini jangan muslim yang meminta, itu urusan mereka sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan diserahkan pada seorang muslim. Ini konsekuensinya akidah nanti. Sehingga dalam hal ini ya pemerintah harus paham. Ini sudah ranahnya akidah. Berarti kalau misalkan mereka ingin bersumpah dengan nama Tuhan mereka sendiri, urusan mereka sendiri.
Tapi jangan campur adukan dengan seorang muslim. Karena ini mengorbankan akidahnya nanti. Nah, sehingga pihak atasannya harus paham seperti itu. Nah, sehingga kalau mereka bersumpah dengan Tuhan mereka, itu urusan mereka. Tapi kalau kita yang nyuruh, ini jadi masalah. Nah, itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini perbedaan atau persamaan antara sumpah, baiat dan nazar. Sumpah, baiat dan nazar. Iya. Dan apakah dalam baiat itu bila membatalkan, apakah ada hukuman seperti Nazar. sumpah? Iya. Ya jamaah sekalian, apa perbedaan sumpah kemudian apa? Baiat dan nazar. Sumpah itu memiliki 4 rukun tadi. Seorang yang dia menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya untuk menegaskan apa? Sesuatu. Namanya sumpah. Wallahi ana tidak seperti ini. Wallahi ana bukan pelakunya misalkan. Namanya sumpah. Jadi syaratnya dengan menyebut nama atau sifat-sifat Allah itu bersumpah. Artinya kalau misalkan dia tidak menyebut nama Allah yang tidak dalam sumpah. Syaratnya harus menyebut nama atau sifat-sifat Allah. Kemudian nazar itu jamaah sekalian ilzam mukallafin nafsahu, seorang mukallaf artinya dia sudah balik berakal muslim mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib karena Allah. Ya. Jadi seorang mukallaf dia mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu karena Allah yang hukum asalnya tidak wajib. Dengan ucapan yang menunjukkan kalimat nadar atau semisalnya. Jadi bisa dengan nadar atau dengan mewajibkan. Nah, sehingga harus diucapkan. Nadar juga harus diucapkan. Kalau dalam hati nggak dianggap. Nggak dianggap. Dan kalau orang melanggar nadar sama hukumnya seperti sumpah. Bayar kafarah. Kafarahnya sama. Kafarah apa? Kafarah tadi sumpah. Ya. Makan budak, memberikan pakaian sebuah orang fakir miskin atau memberikan makan sebuah orang fakir miskin. Kalau tidak mampu maka puasa 3 hari secara berturut-turut. Jadi kafarah nadar itu sama seperti kafarah sumpah seperti itu. Adapun baiat bagaimana jemaah? Baiat itu sumpah ya, yang ucapkan untuk mengikat dirinya untuk taat kepada seorang imam. Ingat, imam yang sah ya. Imam yang sah, bukan imam abal-abal. Imam diangkat oleh sebagian kelompok kemudian kita wajib berbaiat. Ini bukan imam kelompok ini atau mursyid ini enggak. Maksudnya imam yang sah ya. Dalam artian diangkat secara resmi misalkan, maka wajib bagi kita, dan ingat ya, imam kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk baiat dalam artian wasam'i wa ta'ah ya, taat dan mendengar pada hal-hal yang apa? Yang ma'ruf ya. Nah, ini namanya baiat, namanya baiat ya. Tapi banyak baiat yang keliru kepada pemimpin thariqah ini dia baiat, kemudian dengan pemimpin yang diangkat oleh sebagian kelompok baiat. Ini keliru jemaah. Baiat itu dengan imam yang resmi, bukan ya imam yang abal-abal. Bahkan kalau ada 2 imam, satu harus dibunuh jemaah sekalian, nggak boleh ya. Ini nggak boleh dalam satu wilayah kemudian ada dua pemimpin, itu nggak boleh jemaah ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kemudian kalau seseorang melanggar baiat, apakah ada kafarah seperti sumpah? Jawabannya tidak ada. Cuma memang ada konsekuensinya ya. Barang siapa yang keluar dari jamaah, nanti ada konsekuensinya seperti itu jamaah. Cuma ada kafarah seperti kafarah sumpah, tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Foto.
Ya, silakan. Berkaitan dengan hak orang tua itu pada dari anak. Itu macam Allah apa ya? Menyampaikan lagi apa yang kita berikan. Kamu sudah tak sudah mau sudah seperti ini. Itu masuk Menekan apa? mengulang-ulang pemberian gitu loh. Oh, mengungkit-ungkit. Oh, nah. Itu hanya sebagai bahasa kita untuk berpatuh dengan kita karena kita sudah Ya. Ya, jamaah sekalian. Di antara sesuatu yang bisa membatalkan pemberian kita adalah apa? Mengungkit-ungkit. Ya. Antum mau kasih sedekah, kemudian diungkit. Kan kemarin saya sudah kasih bantuan. Kenapa sekarang kok disuruh tidak mau misalkan? Namanya mengungkit-ungkit apa? Pemberian. Maka mengungkit-ungkit ini jamaah bisa membatalkan pahala. Apakah di sini umum dalam artian pemberian orang tua kepada anak, ya, atau hanya pemberian seseorang untuk orang lain saja yang bukan anak jamaah? Ya. Walau jamaah sekalian, ayatnya bentuknya umum atau tidak jamaah? Ayatnya umum. Ayatnya bentuknya umum. Walaupun memang orang tua itu punya hak khusus. Boleh apa jamaah? Boleh membatalkan hadiah. Itu boleh, tidak masalah. Bahkan kalau misalkan sudah ngasih hadiah ditarik lagi itu boleh. Itu orang tua. Tidak sebaliknya. Anak kasih hadiah orang tua kemudian diambil lagi, nggak bisa, nggak boleh. Seperti apa? Anjing menelan ludahnya kembali, itu nggak boleh. Tapi kalau orang tua boleh, tidak masalah. Sudah dikasih diambil lagi boleh, tidak masalah. Karena harta anak harta orang tua. Walaupun jamaah ini pun ada penjelasannya. Artinya tidak boleh semena-mena kemudian karena ada hadis mengatakan harta anak harta orang tua, kemudian harta anak langsung diambil. Ya, saya nanya sendiri, itu nggak boleh. Ya. Sehingga artinya jamaah, ketika ada orang tua ngambil harta anaknya itu tidak dianggap pencuri, tidak anggap berbuat dolim, tidak jamaah. Nah, sehingga bagi anak ya harus sadar ketika ada orang tua ngambil hartanya, misalkan jangan sampai nuduh pencuri. Ini yang ingin ditekankan seperti itu. Nah, sehingga wallahu a'lam jamaah sekalian, ya, hadis ataupun ayat, bahkan ayat yang mengatakan tidak boleh kita mengungkit, maka ini umum. Nah, sehingga orang tua pun kalau bisa jangan mengungkit. Ya. Kan kemarin sudah saya kasih ini, karena seperti menyakiti jamaah. Mungkin kita nggak merasa, ya. Apalagi diungkit-ungkit apa jamaah? Saya sudah melahirkan kamu ini dan ini macam-macam misalkan. Sehingga hal ini satu dampak buruknya mungkin kepada anak sendiri, kemudian ya bisa membatalkan apa? Amal yang sudah dilakukan seperti itu jamaah. Ya. Karena memang ayatnya umum, tidak ada pengkhususan. Sehingga dikhawatirkan juga berlaku untuk orang tua. Ya. Ustaz, tapi kalau misalkan untuk memberikan pelajaran bagaimana? Boleh tidak jamaah? Dia mengingat, bukan mengungkit tapi mengingatkan. Ya, mungkin bahasanya bukan mungkit ya, hanya mengingatkan agar dia istilahnya apa jamaah? Sadar misalkan. Walau alam jamaah, kalau memang tujuannya dalam artian untuk membuat anak itu sadar, ya, dan memang tujuannya bukan mungkit pemberian itu misalkan, maka insya Allah tidak masalah, tidak masalah. Ya, tetapi memang harus dijaga niatnya apa. Ya. Kalau niatnya untuk mengungkit, ya, maka ini jelas nggak boleh. Tapi kalau untuk menyadarkan anak, biar dia sadar, selama ini sudah dikasih ini, sekolah biayanya sekian, bukan mengungkit itu, tapi untuk memberikan dia agar sadar, ini tuh orang tua sudah berkorban. Ya, kalau bisa, iya, kamu sikapnya seperti ini, misalkan. Maka insya Allah nggak masalah. Sambil tetap mendoakan anak.
agar diberikan hidayah oleh Allah misalkan. Karena gini jamaah, orang tua itu hanya bisa berusaha. Adapun yang memberikan hidayah taufik siapa? Allah. Sehingga jangan sampai orang tua bersandar dengan kemampuan dirinya sendiri. Banyak orang tua yang menganggap dirinya bisa, ternyata anaknya gagal. Ya. Lulusannya Masya Allah luar biasa, anaknya jadi preman. Didikannya, ya, naudzubillah jamaah. Makanya jangan sampai bersandar. Apapun kondisi kita jamaah, kita hanya bisa memberikan sebab. Yang menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah adalah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketuk dengan doa. Apalagi doa orang tua mustajab. Maka jangan sampai meremehkan doa. Ya. Doakan terus orang tua, anak-anak kita di waktu-waktu yang mustajab seperti itu jamaah sekalian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berkaitan dengan membatalkan pahala ya. Karena mengungkit-ungkit. Apakah mengungkit-ungkit kebaikan itu kepada seseorang harus diucapkan kepada yang bersangkutan sendiri, atau kita hanya cerita kepada orang lain? Karena kita sudah pernah memberikan, saya dulu tuh gini, tapi sekarang udah gini-gini. Iya. Termasuk membatalkan pahala apa tidak? Iya. Ya, masalah apakah mengungkit pemberian itu hanya berlaku untuk orang yang dikasih atau berlaku juga umum dalam artian dia ceritakan kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Ya. Jawabannya jamaah sekalian, berlaku juga untuk orang lain. Kalau untuk pelakunya langsung, jelas ini lebih besar dosanya jamaah. Artinya menyakiti dia sendiri. Kalau kepada orang lain ya sama saja. Kenapa? Mungkin saja orang lain jadi tahu, oh ternyata iya dia dikasih ini kok perlakuannya seperti ini ternyata. Akhirnya mungkin dia bisa ngasih tahu. Yang dengan seperti itu akhirnya dia juga sakit hati juga. Bahkan mungkin dengan disebarkan lewat orang, ya kadang-kadang justru lebih parah juga. Oh ternyata dia menyebarkan berita kepada orang lain misalkan. Ini juga sama. Jadi artinya memang tidak boleh kita ngungkit. Maka gini jamaah, prinsip kita ketika sedekah itu gini. Ya. Jangan melihat orang yang diberi, tetapi melihat yang kita berikan itu ibadah yang kita lakukan. Maka berharap kepada Allah. Berharap pahala kepada Allah. Adapun terkait dengan orang yang diberi itu urusan dia. Mau dia terima kasih kepada kita itu urusan dia. Jangan lihat ini. Yang kita lihat balasan dari Allah. Maka kalau orang sedekahnya seperti ini maksudnya, nggak akan kecewa. Mau yang dikasih kok ternyata perlakuannya buruk kepada kita, mau nggak pernah terima kasih kepada kita, mau cuek misalkan, itu urusan dia. Ya. Tapi urusan kita dengan Allah. Yang bagaimana sedekah kita itu diterima oleh Allah. Perkara dia mau membalas itu urusan dia, kita nggak peduli. Maka orang yang prinsip sedekahnya seperti ini nggak akan kecewa. Maka terapkan seperti ini, terapkan seperti ini. Begitu pula kita ketika misalkan dalam artian kita didik anak-anak kita, memberikan nafkah, tetap ingat yang kita kita maksudkan adalah pahala dari Allah. Bahkan jamaah, ketika antum mendidik anak-anak atau kita semua mendidik anak-anak kita misal, kalau ikhlas karena Allah, sesuatu yang berat itu menjadi mudah jamaah. Menjadi mudah. Tapi kalau tidak ikhlas sulit. Bahkan ada seorang ulama mengatakan gini, ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kalau bukan pendorongnya ikhlas itu berat jamaah. Bahkan nasihat itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena nasihat itu kalau keluar dari hati akan kena kepada hati. Tapi kalau hanya keluar di mulut, yang terjadi apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Banyak orang tua teriak-teriak. Ya. Yang terjadi apa jamaah? Di waktu itu ya anaknya mungkin mau, tetapi setelah berlalunya waktu kembali lagi. Tapi begitu pula banyak orang tua yang hanya sekedar mengucapkan kata-kata yang ringan, nak sholat, nak takut kepada Allah. Cuma ini. Tapi muncul dari hati, karena keikhlasannya, ternyata ucapan itu membekas sampai dia dewasa.
Nah, sehingga penting jemaah. Ya, menyandarkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah itu penting. Kenapa? Ya, dampaknya positif. Dampaknya ya positif jemaah. Sehingga jangan sampai menyandarkan kepada kemampuan diri kita sendiri seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.